Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Shalom, Bapak Ibu, Jemaat Gereja Betani Batam yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam ibadah tengah minggu kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua berdoa kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur buat hari-hari ini yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kami. Kembali kami boleh datang kepada Tuhan dalam ibadah tengah minggu ini. Kami mendapat anugerah, kami mengucap syukur Tuhan. Di awal tahun ini, di bulan Januari, kami memasuki minggu keempat Tuhan. Tuhan tetap menyertai seperti tahun-tahun yang lalu. Kami rindu juga di tahun yang ini, di tahun 2021, Tuhan juga menyertai setiap langkah hidup kami. Dimanapun kami berada, supaya setiap langkah hidup kami senantiasa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi setiap kami, khususnya hamba-Mu, supaya kami boleh belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kali ini dalam ibadah kita malam hari ini, saya mengajak kita semua merenungkan sebuah firman Tuhan yang saya beri tema spiritual yang tercemar. Nah, untuk ayatnya
Saya ambil dari Yehezkiel pasal 8 ayat 1 sampai 18. Saya akan membacakan untuk kita semua, Bapak Ibu menyimaknya. Yehezkiel pasal 8 ayat 1 sampai 18, demikian firman Tuhan. Berhala kekejian yang ada di bait Allah, di dalam bait Allah. Pada tahun ke-6 dan dalam bulan yang ke-6, pada tanggal 5 bulan itu, waktu aku duduk di rumahku, berhadap-hadapan dengan para tua-tua Yehuda, kekuasaan Tuhan Allah meliputi aku di sana. Dan aku menerima penglihatan, sungguh, ada kelihatan yang menyerupai seorang laki-laki, dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah, kelihatan seperti api. Dan dari pinggangnya ke atas kelihatan seperti cahaya, seperti suasa mengkilat. Dia mengulurkan sesuatu yang berbentuk tangan dan dipegangnya jambul kepalaku. Lalu roh itu mengangkat aku ke antara langit dan bumi dan membawa aku dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke Yerusalem dekat pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap ke utara, di mana terdapat berhala cemburuan yang menimbulkan cemburu itu. Lihat, di sana tampak kemuliaan Allah Israel seperti penglihatan yang kulihat di lembah itu. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, lihatlah ke utara. Aku melihat ke utara, sungguh, di sebelah utara gerbang mezbah dekat jalan masuk, terdapat berhala cemburuan tadi. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat? Yaitu perbuatan-perbuatan kekejian yang besar-besar yang dilakukan oleh kaum Israel di sini, sehingga aku harus menjauhkan diri dari tempat kudusku. Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi. Dan dibawanya aku ke pintu pelataran, aku melihat sungguh ada sebuah lubang di dalam temboknya. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perbesarlah lubang yang di tembok itu. Sesudah aku memperbesar lubang itu, lihat, ada sebuah pintu. Firman-Nya kepadaku, masuklah dan lihatlah perbuatan-perbuatan kekejian yang jahat yang mereka lakukan di sini. Lalu aku masuk dan melihat, sungguh segala gambar-gambar binatang melata dan binatang-binatang lain yang menjijikkan dan segala berhala kaum Israel terukir pada tembok sekelilingnya. Dan di hadapannya berdiri 70 orang tua-tua kaum Israel dengan Yaasannya bin Safan di tengah-tengah mereka dan masing-masing memegang bokor ukupannya di tangannya. Dan keharuman dari asap ukupan itu naik ke atas. Firman-Nya kepadaku, kau lihatkah anak manusia, apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel di dalam kegelapan? Masing-masing di dalam kamar tempat ukiran-ukiran mereka, sebab mereka berkata, Tuhan tidak melihat kita. Tuhan sudah meninggalkan tanah ini. Ayat 13 dikatakan, ditambahkannya lagi, engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi yang mereka lakukan. Lalu dibawanya aku dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah utara. Sungguh, di sana ada perempuan-perempuan yang menangisi dewa Tamus. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat? Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi daripada ini. Kemudian dibawanya aku ke pelataran dalam rumah Tuhan. Sungguh, dekat jalan masuk ke bait Tuhan, di antara balai bait suci dan mezbah, ada kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud pada matahari di sebelah timur. Lalu firman-Nya kepadaku, kau lihatkah itu, hai anak manusia? Perkara kecilkah itu bagi kaum Yehuda untuk melakukan perbuatan keji yang mereka lakukan di sini? Bahwa mereka memenuhi tanah ini dengan kekerasan dan dengan itu terus menyakiti hatiku? Sungguh mereka berlaku tak senonoh di hadapanku. Oleh karena itu, aku akan membalas di dalam kemurkaanku. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Dan kalaupun mereka berseru-seru kepadaku dengan suara yang nyaring, aku tidak akan mendengarkan mereka. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini merupakan penglihatan kepada Nabi Yehezkiel
kali yang kedua. Jadi ketika dia sedang berada di pembuangan di negeri Babel, kemudian Roh Tuhan membawa dia melalui penglihatan ke Yerusalem, ke Bait Allah, Bapak Ibu. Dalam penglihatan itu ada perzinahan rohani yang dilakukan oleh orang-orang Israel di Yerusalem. Bahkan kalau kita perhatikan Bapak Ibu, mereka melakukan perzinahan rohani di dalam bait suci, itu sebuah kekejian bagi Allah. Orang-orang Israel menyembah ilah-ilah lain di dalam secara sembunyi-sembunyi di dalam bait Allah, Bapak Ibu. Nah, hal ini juga harus menjadi sesuatu yang kita waspadai bagi kita semua, bahwa kita bisa saja Bapak Ibu datang ke gereja, sepertinya kita menyembah Tuhan, tapi kalau ditilik lagi lebih dalam, sesungguhnya kita tidak sedang menyembah Allah. Ada sesembahan lain yang sedang kita sembah, bersamaan waktunya dengan kita datang beribadah kepada Tuhan. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu berhati-hati, jangan kita melakukan hal yang sama seperti apa yang bangsa Israel lakukan, yaitu menyembah Allah lain di dalam bait Allah, menyembah Allah lain di dalam gereja Tuhan. Dalam penglihatan itu ada 4 bagian yang diperlihatkan tadi. Bagian pertama ada orang-orang yang menyembah, yang menaruh gitu ya, berhala cemburuan. Ya, di ayat 5 tadi dikatakan, apa itu berhala cemburuan? Menurut para penafsir Alkitab, berhala cemburuan ini kemungkinan ialah patung Dewi Asyera. Patung Dewi Asyera ini merupakan dewi kesuburan bagi orang Kanaan. Kalau Bapak Ibu baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 21, di sana ada Raja Manasye menaruh berhala semacam itu. Berhala cemburuan yaitu Dewi Asyera di bait suci yang pada kemudian harinya dihancurkan oleh Raja Yosia, Bapak Ibu. Nah, bagian yang kedua itu bagian pertama. Lalu bagian kedua, penglihatannya adalah ada 70 tua-tua Israel secara sembunyi-sembunyi menyembah gambar-gambar yang melata, yang menjijikkan, yang terukir pada tembok. Sepertinya ini gambar-gambar hewan-hewan yang disembah oleh orang-orang Kanaan. Lalu bagian yang ketiga, ada perempuan-perempuan terlihat sedang melakukan penyembahan berhala, bahkan mereka sampai menangisi Dewa Tamus. Dewa Tamus ini dewa kesuburan, Bapak Ibu. Lalu bagian yang keempat, di pelataran rumah Tuhan, dekat jalan masuk ke bait suci atau tempat kudus begitu, Bapak Ibu. Pada saat itu tidak semua orang punya akses ke sana. Jadi hanya orang-orang tertentu. Jadi para penafsir mengatakan ini para imam, Bapak Ibu. Jadi ini dosa para imam. Apa yang dilakukan para imam? Para imam menyembah matahari dengan membelakangi bait Allah atau dengan membelakangi Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca kitab Yehezkiel pasal 8, Tuhan itu ketika mengajar umatnya, mengajar nabinya dalam hal ini, sangat imajinatif. Kalau kita perhatikan tadi, Tuhan pakai penglihatan begitu untuk menunjukkan kepada Nabi Yehezkiel apa yang sedang terjadi di Bait Allah di Yerusalem. Seperti pada zaman kita sekarang ini, kalau kita perhatikan beberapa pengkhotbah, kebanyakan ya pembicara dalam menyampaikan firman Tuhan, mereka mempresentasikan apa yang disampaikan, firman Tuhan yang disampaikan melalui gambar-gambar, tulisan-tulisan untuk mendukung apa yang sedang mereka sampaikan. Sepertinya ini juga yang dilakukan persis seperti yang Allah lakukan untuk menjelaskan kepada nabinya. Allah pakai penglihatan secara visual begitu Bapak. Jadi dalam penglihatan ini kita perhatikan tadi ada umat Tuhan mewakili jemaat Bapak Ibu, ada tua-tua mewakili tokoh-tokoh agama, lalu ada perempuan, jadi ada pria dan wanita, kemudian ada para imam, mereka yang bekerja dan melayani di bait Allah. Mereka melakukan penyembahan kepada Allah lain di bait Allah. Jadi penyembahan berhala terjadi di semua golongan, baik pria maupun wanita, umat sampai pada para imam, Bapak Ibu. Pertanyaannya, mengapa bangsa Israel melakukan penyembahan kepada ilah lain? Padahal Tuhan sudah ingatkan berkali-kali juga ketika dalam perjalanan,
Tuhan sudah ingatkan waktu mereka dibebaskan dari Mesir, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir. Engkau akan beribadah kepadaku. Dalam perjalanan Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan cukupkan apa yang mereka butuhkan." Tetapi ketika mereka sampai negeri Kanaan, kok ilah lain yang disembah? Allah lokal yang disembah, Allah tempatan, Allah Kanaan, Allah Babel, dan lain sebagainya. Mungkin pemahaman orang waktu itu, Bapak Ibu, tiap-tiap daerah punya penguasanya masing-masing. Nah, kemungkinan orang Israel terkontaminasi dengan pemikiran seperti itu. Seperti orang Mesir punya dewanya sendiri, punya Allahnya sendiri. Babel punya Allahnya sendiri. Kanaan punya Allahnya sendiri. Jadi, kalau kita perhatikan, namun bukankah Allah yang disembah oleh bangsa Israel yang kita sembah adalah Allah pemilik daripada alam semesta, karena Dia adalah pencipta langit dan bumi dan seluruh isinya, Bapak Ibu. Karena itu, kemanapun bangsa Israel pergi, seharusnya Allah bangsa Israel bukan Allah yang lokal, seperti Allah bangsa-bangsa lain ketika pergi ke tempat lain, roaming begitu. Tapi Allah Israel harusnya tidak, karena seluruh semesta milik kepunyaannya. Nah, sepertinya bangsa Israel belum bisa memahami yang seperti itu kelihatannya. Saya kurang tahu persis, dan yang menarik adalah yang disembah oleh orang-orang Israel, semuanya itu dewi-dewi, dewa-dewi kesuburan, Bapak Ibu. Ada Dewi Asyera, ada Baal, ada Tamus, itu semua dewa-dewi kesuburan, Bapak Ibu. Atau dewa-dewi pertanian dan kesuburan. Jadi menurut beberapa pengasir, Alkitab mengatakan kalau bangsa Israel itu waktu itu mengenal Allahnya sebagai Allah itu pahlawan perang yang jago dalam peperangan. Mungkin ketika mereka memasuki tanah perjanjian, mereka harus bercocok tanam, mereka bingung, bisa nggak ini Allah yang jago dalam peperangan ini bisa memberkati dalam bidang pertanian. Dan mereka terkontaminasi oleh pemikiran orang waktu itu sehingga mereka menyembah ilah-ilah lain. Seperti itu, seperti Asyera, Baal, dan juga Tamus. Jadi mereka masih belum bisa menangkap bahwa Allah yang mereka sembah tentunya juga ahli dalam pertanian, Bapak Ibu. Namun, apakah pencampuran agama, jadi agama yang dia sembah selama ini, Allah Yahweh, dicampur dengan ilah-ilah lain, ini benar-benar terjadi di Yerusalem, atau cuman sekedar penglihatan bagi Yeskiel? Jadi ketika bangsa Israel membawa ilah-ilah lain ke dalam bait Allah, apakah itu sungguh terjadi atau tidak? Tetapi Bapak Ibu, kalaupun tidak ada bentuk sesembahan itu secara fisik, sesembahan itu bisa saja terjadi secara non-fisik. Bisa saja itu terjadi di dalam hati. Gitu. Sesembahan itu tidak kelihatan, tapi mereka menaruhnya di dalam hati. Sepertinya dia menyembah Allah Yahweh, tapi dia sedang menyembah ilah yang lain. Dan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini juga, Bapak Ibu. Kita bisa saja datang ke gereja, memuji Tuhan, seolah-olah fokus kita kepada Allah ketika datang kepada Tuhan. Tapi ketika kita tilik kedalaman hati kita, sungguhkah kita sedang menyembah Dia? Sungguhkah kita sedang datang kepada Dia, mencari Allah? Atau kita sedang mencari kesenangan kita? Kita sedang mencari apa yang kita inginkan di dalam gereja. Itu bisa jadi juga sesembahan yang lain, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel merupakan sebuah kekejian di hadapan Allah. Jangan berpikir ini hal yang biasa, Bapak Ibu. Sebab, oleh karena tindakan mereka itu, dikatakan Allah meninggalkan mereka, Bapak Ibu. Kemuliaan Allah dikatakan berpindah ke tempat yang lain. Di dalam penglihatan kepada Nabi Yeskiel itu, Bapak Ibu. Dari penglihatan ini, ada peringatan yang keras bagi umat Tuhan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu bentuk penyembahan lain dalam kehidupan setiap umatnya. Karena itu, Bapak Ibu, sekalipun tersembunyi-sembunyi, mungkin ditutup-tutupi dengan ibadah kepada Tuhan mungkin, Tuhan tetap mengetahui kedalaman hati manusia yang paling dalam. Ketika manusia datang kepada Tuhan, sesungguhnya apa yang dia sembah? Tuhan mengetahui sampai yang paling dalam. Dan selain itu, Bapak Ibu, selain Tuhan undur daripada kehidupan umat Tuhan,
perbuatan mereka itu juga mengakibatkan kehancuran atas diri mereka sendiri karena penghukuman dari Allah. Oleh sebab itu, coba kita perhatikan tadi Bapak Ibu, penglihatan yang diberikan Allah kepada Yehezkiel. Yang pertama tadi Bapak Ibu, penglihatannya di sana ada umat, ya, ada umat Tuhan, ada jemaat begitu, lalu ada tua-tua atau pemuka agama, ada juga para perempuan, jadi laki-laki dan perempuan sama saja Bapak Ibu, dan para imam. Mereka yang melayani di bait Tuhan. Semua golongan, baik pria maupun wanita, umat Tuhan sampai para imam, mereka yang melayani Tuhan di bait Allah, mereka menyembah Allah lain di bait Allah. Karena itu Bapak Ibu, setiap kita, dimanapun posisi kita, apakah kita jemaat biasa, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, siapapun kita, dimanapun posisi kita punya kecenderungan yang sama. Kita bisa saja datang ke gereja, sepertinya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tetapi bukan Tuhan yang kita sembah, tapi Allah lain. Itu bisa kesenangan kita, hobi kita, pekerjaan kita, apapun yang kita punya. Kenapa bisa seperti itu Bapak Ibu? Di dalam Kamus Katekismus Westminster dikatakan, manusia itu diciptakan untuk memuliakan Tuhan dan bersuka cita di dalam Dia untuk selama-lamanya. Manusia diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau begitu Bapak Ibu, manusia itu paling klop kalau hidupnya bergaul dengan Allah. Karena manusia diciptakan untuk kemuliaan Allah. Dan manusia itu dikatakan makhluk yang pasti menyembah Bapak Ibu. Karena itu tidak ada yang namanya empty house. Yang ada, bukannya manusia itu bukan menyembah atau tidak menyembah, tetapi manusia itu sedang menyembah Tuhan yang benar atau menyembah Tuhan yang salah. Jadi, karena dia makhluk hidup yang diciptakan untuk bergantung kepada Allah, maka settingan utama manusia pastinya menyembah. Jadi Bapak Ibu, Bapak Santo Agustinus mengatakan begini. Di dalam doanya Bapak Ibu, dia mengatakan, Tuhan, Engkau menanamkan dalam hati kami kesenangan untuk memujimu. Engkau menciptakan kami bagimu, dan hati kami gelisah sebelum beristirahat padamu. Manusia hanya bisa menemukan kepuasan yang sejati di dalam Tuhan. Jadi, pilihan manusia bukan menyembah atau tidak menyembah, tetapi sedang menyembah Allah yang benar atau Allah yang salah. Kalau begitu Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita puja, yang kita prioritaskan, yang bisa menggantikan posisi Allah sebagai yang terutama di dalam setiap aspek kehidupan kita, itu sudah menjadi berhala Bapak Ibu. Nah, repotnya Bapak Ibu, yang dikasih Tuhan, kita punya masalah di sini. Apa masalahnya Bapak Ibu? Hati kita itu ada berhala. Di dalam hati kita ada berhala. Bahkan Bapak John Canfield mengatakan begini, ketika mendalami apakah ada berhala dalam hati manusia, dia mengatakan begini, the human heart is an idol factory. Hati manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu, pabriknya berhala Bapak Ibu. Jadi kita seringkali, manusia itu seringkali mengambil dari ciptaan yang kemudian disembah, dicintai, dilayani melebihi daripada Tuhan itu sendiri. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam Perjanjian Lama, di sana ada 10 perintah Allah. Tuhan dengan kalimat larangan memerintahkan umatnya supaya jangan menyembah dan jangan beribadah selain kepada Tuhan. Ada hamba Tuhan menafsirkan begitu, mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Dalam Perjanjian Lama itu, identitas umat manusia, identitas umat Allah bisa dilihat dari apa yang dia sembah. You are what you worship. Itu dalam konsep Perjanjian Lama, Bapak Ibu. Nah, tetapi di dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus merangkumnya dengan kalimat yang positif. Tadinya di Perjanjian Lama itu, jangan ada padamu Allah lain. Jangan membuat bagimu patung. Jangan sujud dan menyembah kepadanya. Tetapi di dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus merangkumnya dengan kalimat positif, yaitu, kasihilah Tuhan Allahmu. Di dalam Perjanjian Lama, orang bisa dilihat, umat Tuhan bisa dilihat
dari apa yang dia sembah. Di dalam Perjanjian Baru dikatakan identitas manusia bisa dilihat dari apa yang dia kasihi, yaitu dalam bahasa Inggrisnya you are what you love. Tadi you are what you worship, sekarang you are what you love. Sepertinya ada perbedaan ya Bapak Ibu, tetapi bagi saya tidak ada Bapak Ibu. Karena ketika seseorang menyembah dan ketika seseorang mencintai, tentunya seseorang akan menyembah maksud saya, apa yang dicintai. Karena itu, you are what you worship, you are what you love, dan kadang-kadang you worship what you love. Jadi, Anda akan menyembah apa yang Anda cintai. Jadi mungkin dalam hidup ini, kita tidak menyembah berhala seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel di dalam Perjanjian Lama. Sampai ada yang mengorbankan anak Bapak Ibu. Tetapi, jangan-jangan berhala masa kini juga sama. Ada yang mengorbankan anak Bapak Ibu. Kalau ada orang tua yang sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan hobi, sampai-sampai tidak punya waktu untuk anaknya, bukankah dia sedang mengorbankan anaknya untuk tujuan pribadinya bersama dengan idolanya, yaitu pekerjaan dan juga hobi-hobi. Jadi ketika orang lebih sibuk dengan gadget mungkin, lalu melupakan anaknya, itu juga sedang mengorbankan anaknya ke altar berhala-berhala modern, Bapak Ibu. Karena itu kita perlu mengoreksi diri setiap kita, Bapak Ibu, apa yang menjadi idola dalam hati kita, Bapak. Itu bisa pekerjaan kita, itu bisa apa yang kita punya. Kalau bagi anak-anak muda mungkin ada game online, itu bisa menyita waktu kita banyak di sana. Dan ada juga orang yang terpikat dengan sinetron, drama Korea mungkin. Jadi kalau dalam semalam itu bisa 2-3 seri, bahkan 4 seri, bahkan itu masih kurang. Tapi begitu baca Alkitab, 2-3 ayat sudah ngantuk Bapak Ibu. Jadi, mari di tahun yang baru ini, ketika kita masuk minggu keempat Bapak Ibu, mari kita koreksi setiap hati kita. Adakah berhala-berhala cemburuan yang menjadi kekejian bagi Allah? Jikalau ada Bapak Ibu, bagaimana jalan keluarnya? Supaya kita bisa kembali hidup menyembah kepada Allah. Aplikasi yang pertama Bapak Ibu, tipsnya saya berikan. Yang pertama, bangun kembali cinta mula-mula Anda Bapak Ibu. Membangun kembali cinta mula-mula Anda dan mencintai dia lebih lagi dari hari yang kemarin dengan cara membangun mezbah, dengan berdoa, bersaat teduh, membaca firman, merenungkan firman, melakukan firman. Ini adalah sarana untuk membangun kembali cinta kita kepada Allah. Setiap kita, Bapak, Ibu, dan saya, perlu mengatur hidup kita. Anda perlu beribadah dengan baik, karena Anda adalah apa yang Anda sembah, Anda adalah apa yang Anda cintai, dan Anda akan menyembah apa yang Anda cintai. Mazmur 19 berkata begini Bapak Ibu, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Intinya Bapak Ibu, semua ciptaan diciptakan untuk memberitahu bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu berkuasa. Dan ketika kita melihat ciptaan, seharusnya kita mengagumi penciptanya. Jadi waktu kita melihat ciptaan itu sarana bagi Allah, bagi kita untuk bisa melihat bahwa Allah itu ada dan dia berkuasa atasnya. Pertanyaannya Bapak Ibu, kemanakah Bapak Ibu dan saya mengarahkan perhatian, mengarahkan cinta kita selama ini? Jadi tips yang kedua Bapak Ibu, supaya kita bisa kembali beribadah kepada Allah, bersekutu kepada Dia adalah arahkanlah cinta kita, cinta Bapak Ibu dan saya, hanya kepada Kristus. Temukanlah sukacitamu hanya di dalam Tuhan, maka semua berhala akan lewat Bapak Ibu. Karena dosa merupakan arah cinta yang salah. Mari Bapak Ibu, di tahun yang baru ini yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita, mari setiap kita koreksi diri kita, apakah ada berhala kekejian bagi Allah? Jikalau ada, mari kita membuat resolusi dengan membangun kembali cinta mula-mula kita dan menaruh cinta kita hanya kepada Kristus. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kiranya Tuhan mengajar setiap kami di tahun yang baru yang Tuhan anugerahkan. Kami mau memasuki minggu keempat Tuhan.
Kami bersyukur diingatkan supaya kami mengoreksi hati kami, adakah berhala-berhala kekejian bagi Tuhan. Dan jikalau ada, biarlah kami berusaha untuk menyingkirkan berhala itu Tuhan, dengan cara membangun kembali, merintis kembali cinta mula-mula kami kepadamu Tuhan. Ajar setiap kami, supaya kami menaruh cinta kami, harapan kami, prioritas hidup kami hanya kepada Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih, biarlah roh-Mu yang suci itu menuntun setiap kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami, memampukan setiap kami, supaya kami tetap setia dan memuliakan nama Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih, kami ucap syukur. Tuhan juga kiranya memberkati segenap umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuntun mereka, ajar mereka, supaya dalam setiap aspek kehidupannya, mereka senantiasa menuntun hidup mereka, membuat resolusi supaya membangun kembali cinta mula-mula, sehingga bisa membuat mereka senantiasa mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Dan biarlah cinta kasih mereka hanya berfokus kepada Kristus semata. Kami ucap syukur, berkati juga pekerjaan mereka, berkati juga kesehatan mereka dimanapun mereka berada Tuhan, jemaat Tuhan. Biarlah mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka perbuat, senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan kami juga berdoa supaya Tuhan juga memberkati setiap kami dalam pekerjaan kami, usaha kami, dan juga perenungan pribadi kami, bahkan impian-impian kami ke depan. Kami bersyukur, biarlah malam hari ini Tuhan memberkati setiap kami. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, renungkanlah dan lakukanlah dengan setia, dan terimalah damai sejahtera yang datangnya daripada Allah Bapa, kekuatan dari Tuhan Yesus yang ajaib, dan persekutuan melalui Roh-Nya yang kudus, yang akan terus menuntun setiap langkah hidup kita untuk tetap setia di jalan-jalan Tuhan. Terimalah segala berkat Tuhan bersama dengan kebaikannya, mulai malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap umat Tuhan percaya terima berkat Tuhan. Mari bersama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.